Bayangkan, angka 1 juta. Di dunia hari ini, jumlah itu terasa kecil, hampir tak berarti. Bagi sebagian orang, 1 juta habis bahkan sebelum 1 minggu berakhir. Sekarang bayangkan 1 miliar. Angka yang terasa sangat jauh. Seperti dunia lain, seperti mimpi yang terlalu tinggi untuk disentuh. Pertanyaannya sederhana, namun jarang dijawab dengan jujur. Bagaimana jarak antara dua angka ini bisa ditembus tanpa bekerja lebih keras, tanpa berlari lebih cepat, tanpa mengorbankan seluruh hidup demi uang? Jawabannya tidak ditemukan di buku motivasi modern, bukan di seminar kaya mendadak, bukan pula di algoritma media sosial yang terus berubah. Jawabannya justru sangat tua. Lebih tua dari sistem perbankan, lebih tua dari kapitalisme, lebih tua dari konsep gaji bulanan. Jawaban itu lahir ribuan tahun lalu, jauh sebelum dunia mengenal krisis modern, di Tiongkok kuno. Sebelum kita masuk lebih jauh, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, nyalakan loncengnya, dan tulis di kolom komentar, saya siap sukses. Semoga rezeki dilancarkan, kesehatan dijaga, dan setiap langkah dimudahkan. Di Tiongkok kuno, kekayaan tidak pernah dipandang sebagai hasil kerja keras semata. Kerja keras dianggap penting, namun bukan inti. Mereka memahami satu hal yang sering dilupakan manusia modern, bahwa tenaga manusia terbatas, tetapi sistem tidak. Mereka tidak sibuk bertanya bagaimana caranya bekerja lebih keras. Mereka bertanya, bagaimana caranya agar uang bisa bekerja sendiri, bahkan ketika pemiliknya tidak hadir. Bagi mereka, kerja keras hanyalah alat awal, bukan mesin utama. Mesin utama adalah pola, aliran, waktu, dan kesabaran ekstrim. Dalam catatan pedagang dinasti Han, kekayaan digambarkan seperti air. Air tidak dipaksa, tidak dilawan, hanya diarahkan. Air yang dipaksa akan meluap dan merusak. Air yang diarahkan akan mengairi ladang selama ratusan tahun. Inilah perbedaan pola pikir pertama yang sangat menentukan. Mereka tidak mengejar hasil cepat. Mereka mengejar kesinambungan. 1 juta tidak dilihat sebagai alat pamer, bukan untuk gaya hidup, bukan untuk pembuktian. 1 juta hanyalah benih. Dan benih tidak pernah dipaksa tumbuh esok hari. Ia ditanam di tanah yang tepat, dibiarkan berakar, dijaga dari panas berlebihan dan badai. Orang Cina kuno sangat curiga pada pertumbuhan cepat. Karena sesuatu yang tumbuh terlalu cepat biasanya mati lebih cepat. Mereka percaya kekayaan sejati tidak terasa menggelegar. Ia terasa sunyi, tenang, hampir membosankan. Tidak ada euforia berlebihan, tidak ada lonjakan emosi yang liar. Hanya pergerakan kecil yang konsisten setiap hari selama bertahun-tahun. Inilah sebabnya mengapa banyak dari mereka tampak biasa saja. Rumah sederhana, pakaian tidak mencolok, nada bicara rendah. Namun di balik itu, mereka mengendalikan aliran perdagangan tanpa harus hadir setiap hari. Mereka membangun struktur, bukan jadwal. Dan struktur itulah yang perlahan mengubah 1 juta menjadi 10, menjadi 100, menjadi ribuan kali lipat tanpa lembur, tanpa kelelahan mental, tanpa kehilangan kendali atas hidup. Cara berpikir inilah yang kembali relevan hari ini, terutama ketika dunia mulai memasuki fase yang banyak orang sebut sebagai krisis 2026. Krisis tidak datang dengan suara keras. Ia datang pelan, merayap, melalui harga yang naik perlahan, lapangan kerja yang menyempit, daya beli yang melemah, dan ketidakpastian yang membuat banyak orang gelisah. Di masa seperti ini, bekerja lebih keras seringkali tidak cukup. Justru sistemlah yang menentukan siapa bertahan dan siapa tumbang. Orang Cina kuno tidak mengejar uang. Mereka mengejar waktu. Kalimat ini terdengar aneh di telinga manusia modern. Hari ini, waktu ditukar dengan uang. Jam kerja dihitung, target dikejar, tenggat waktu menekan. Namun dalam pemikiran kuno Tiongkok, uang hanyalah kendaraan. Waktu adalah bahan bakarnya. Mereka percaya satu prinsip sederhana. Jika kamu menguasai waktu, uang akan mengikuti. Bukan sebaliknya. Dalam teks-teks kuno yang membahas perdagangan dan kehidupan, waktu selalu disebut lebih dulu. Bukan laba, bukan omzet, bukan hasil. Waktu. Karena waktu adalah satu-satunya aset yang tidak bisa ditambah dengan kerja keras, tidak bisa dibeli, dan tidak bisa dipinjam. Semua orang mendapat jumlah waktu yang sama setiap hari.
Perbedaannya hanya satu, bagaimana waktu itu digunakan dan ditempatkan. Mereka membedakan dua jenis aktivitas. Aktivitas yang habis saat dilakukan, dan aktivitas yang terus menghasilkan bahkan ketika pelakunya tidur. Mayoritas manusia terjebak di jenis pertama. Bekerja, selesai, berhenti, kembali ke nol. Namun para pedagang dan pemikir kuno mengarahkan hidup mereka ke jenis kedua. Mereka tidak sibuk, mereka strategis. Mereka membangun sesuatu sekali, lalu membiarkannya berjalan selama bertahun-tahun. Jaringan perdagangan, hubungan antar keluarga, sistem distribusi, kepercayaan lintas generasi. Semua dibangun pelan, namun dirancang untuk jangka panjang. Inilah alasan mengapa banyak bisnis keluarga Cina mampu bertahan ratusan tahun. Bukan karena jenius luar biasa, bukan karena keberuntungan, tetapi karena sejak awal mereka berpikir dalam satuan generasi, bukan bulan. 1 juta, dalam cara pandang ini, bukan untuk diputar cepat, bukan untuk spekulasi liar, tetapi untuk membeli waktu. Waktu untuk tidak selalu hadir. Waktu untuk tidak selalu mengawasi. Waktu untuk memilih dengan tenang. Ketika seseorang membeli kebebasan waktu, pikirannya mulai jernih. Tidak reaktif, tidak panik, tidak serakah. Dan disitulah keputusan terbaik lahir. Orang Cina kuno sangat menghindari keputusan tergesa-gesa. Mereka tahu keputusan yang diambil saat terburu-buru hampir selalu mahal biayanya. Maka mereka menciptakan sistem yang memberi ruang bernapas. Sedikit demi sedikit, waktu yang bebas itu digunakan untuk mengamati pola. Pola harga, pola musim, dan pola perilaku manusia. Mereka menunggu bukan karena ragu, tetapi karena paham. Saat orang lain berlari, mereka diam. Saat orang lain panik, mereka membeli. Saat orang lain euforia, mereka menjual pelan. Inilah seni mengalir bersama waktu, bukan melawannya. Dan di titik ini, kita mulai memahami bahwa kekayaan besar bukan hasil kecepatan tinggi, melainkan hasil ketepatan waktu. Di masa menuju krisis 2026, perbedaan ini menjadi semakin jelas. Mereka yang hidup dari aktivitas yang habis, saat dilakukan akan merasa tercekik. Sementara mereka yang membangun sistem akan memiliki ruang untuk bergerak. Krisis bukan sekadar ujian uang, tetapi ujian cara berpikir. Di dunia modern, kesabaran sering dianggap kelemahan. Lambat, ragu, tidak agresif. Namun bagi orang Cina kuno, kesabaran adalah kekuatan paling mahal. Mereka tidak menyebutnya menunggu. Mereka menyebutnya mengamati. Mengamati perubahan musim, pergerakan harga, dan emosi manusia yang selalu berulang dengan pola yang sama. Mereka memahami satu hal mendasar. Manusia boleh berubah wajah, tetapi sifatnya hampir tidak pernah berubah. Takut, serakah, panik, euforia. Siklus ini sudah ada ribuan tahun lalu dan tetap sama hari ini. Orang yang tidak sabar selalu bereaksi terhadap emosi. Orang yang sabar menggunakan emosi orang lain sebagai sinyal. Pedagang Cina kuno tidak masuk pasar ketika semua orang berbicara tentang peluang. Mereka masuk ketika pasar sepi, ketika tidak ada yang tertarik, ketika harga terasa membosankan. Mereka tahu uang besar jarang lahir dari keramaian. Ia lahir dari ketenangan. Kesabaran mereka bukan pasif, melainkan penuh perhitungan. Mereka mencatat, membandingkan, dan mengulang pola lama. Jika pola yang sama muncul kembali, mereka tidak ragu. Karena keputusan mereka tidak didasarkan pada harapan, tetapi pada sejarah. Inilah sebabnya mereka jarang terlihat tergesa-gesa, tidak terburu untung, dan tidak terburu pamer. Dalam filosofi kuno, satu kesalahan besar bisa menghapus 10 keputusan benar. Maka tujuan utama mereka bukan mencari untung maksimal, tetapi menghindari kerugian fatal. Lebih baik tumbuh pelan daripada tumbang cepat. Prinsip ini membuat 1 juta bertahan lama, tidak bocor, tidak habis. Ketika modal bertahan cukup lama, waktu mulai bekerja. Bunga, reputasi, kepercayaan, dan akses. Hal-hal ini tidak bisa dibeli instan, namun nilainya jauh lebih besar daripada uang itu sendiri. Kesabaran membuka pintu ke lingkaran yang tidak terlihat publik. Lingkaran di mana informasi datang lebih awal, kesempatan muncul lebih tenang, dan persaingan jauh lebih sedikit. Di titik ini,
Uang tidak lagi mengejar uang. Uang mulai menarik uang. Proses ini, jika dibiarkan cukup lama, melipat gandakan nilai tanpa perlu menambah usaha. Orang Cina kuno tidak suka terlihat bukan karena takut, tetapi karena paham risiko. Semakin terlihat, semakin banyak gangguan. Semakin banyak gangguan, semakin sulit bergerak bebas. Menjelang krisis 2026, prinsip ini menjadi semakin relevan. Mereka yang terlalu terlihat seringkali paling rapuh. Sementara mereka yang berada di balik aliran, justru lebih tahan terhadap guncangan. Orang Cina kuno memilih posisi yang unik. Tidak di depan panggung, tidak di pusat sorotan, tetapi tepat di belakang aliran utama. Mereka tidak selalu menjual ke konsumen akhir. Mereka menguasai pasokan, bahan baku, distribusi, dan akses. Posisi ini jarang glamor, namun sangat kuat. Jika kamu mengendalikan aliran, kamu tidak perlu bersuara keras. Inilah alasan mengapa banyak pedagang Cina kuno tidak dikenal namanya. Namun bisnis mereka menopang wilayah yang luas. Mereka membangun kekayaan dari tempat yang sunyi. Tidak banyak papan nama, tidak banyak cerita heroik. Hanya kontrak jangka panjang dan hubungan yang dijaga rapi. Hubungan adalah aset utama, lebih berharga dari uang tunai. Kepercayaan dibangun perlahan. Sekali rusak, hampir tidak bisa diperbaiki. Maka mereka sangat berhati-hati dalam setiap janji. Dalam budaya ini, satu kesepakatan yang dijaga lebih penting daripada 100 peluang cepat. Mereka paham bahwa kekayaan besar jarang datang dari satu transaksi. Ia datang dari aliran transaksi kecil yang tidak pernah putus. Disinilah 1 juta mulai berubah wujud. Bukan sekadar menjadi uang lebih banyak, tetapi menjadi posisi. Posisi untuk menentukan harga, memilih mitra, dan berkata tidak tanpa rasa takut. Semakin mereka menghilang dari sorotan, semakin kuat kendali mereka. Tidak ada tekanan publik, tidak ada ekspektasi berlebihan. Semua energi difokuskan pada satu hal, menjaga aliran tetap berjalan. Ini adalah bentuk kekuasaan yang halus, tidak terlihat, namun sangat stabil. Di dunia modern, konsep ini masih bekerja, bahkan lebih kuat. Banyak orang super kaya hari ini tidak dikenal publik. Tidak viral, tidak diwawancarai. Namun mereka duduk di simpul aliran logistik, data, dan infrastruktur. Mereka tidak berisik, namun sulit digantikan. Dalam menghadapi krisis 2026, posisi seperti inilah yang paling aman. Bukan mereka yang paling cepat, tetapi mereka yang paling sulit digeser. Orang Cina kuno tidak hidup seperti orang kaya, dan justru disitulah rahasianya. Mereka bisa saja hidup mewah, tetapi memilih tidak. Bukan karena pelit, melainkan karena paham bahwa gaya hidup adalah kebocoran terbesar kekayaan. Setiap kenaikan gaya hidup menciptakan beban baru. Biaya, tekanan, dan ekspektasi sosial yang perlahan menggerogoti sistem. Maka mereka memisahkan dua dunia. Dunia pribadi yang sederhana dan dunia sistem yang kompleks. Rumah cukup, pakaian layak, makanan sehat. Tidak ada kebutuhan untuk terlihat sukses. Karena bagi mereka, pamer adalah sinyal rapuh. Orang yang benar-benar kuat tidak perlu membuktikan apapun. Kesederhanaan memberi kebebasan. Bebas menunggu, bebas menolak peluang buruk, bebas bertahan. Ketika gaya hidup rendah, titik impas juga rendah. Artinya, satu keputusan salah tidak langsung menghancurkan segalanya. Inilah yang membuat mereka benar-benar tangguh. Dalam budaya ini, uang dianggap seperti tamu. Jika diperlakukan dengan hormat, ia akan membawa temannya. Jika disalahgunakan, ia akan pergi diam-diam. Disiplin kecil dijaga. Pengeluaran dicatat. Utang dihindari. Janji keuangan ditepati. Hal-hal sepele inilah yang menjadi fondasi kepercayaan. Bagi mereka, kekayaan yang habis dalam satu generasi bukanlah keberhasilan, tetapi kegagalan. Tujuan mereka bukan kaya, tetapi tetap kaya. Warisan bukan uang, melainkan cara berpikir. Anak-anak diajarkan menjaga aliran, bukan sekadar menikmati hasil. Dan kini, semua pelajaran itu terasa sangat relevan. Di tengah ketidakpastian dan krisis 2026, 1 juta bisa habis dalam semalam, atau menjadi fondasi yang bertahan puluhan tahun. Perbedaannya bukan pada kecerdasan ekstrim,
bukan pada keberanian nekat, tetapi pada kesabaran dan arah. Mungkin kekayaan sejati bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang tidak kehilangan kendali atas hidup. Itulah warisan paling berharga dari cara kuno yang sering diremehkan. Tenang, panjang, dan bertahan. Terima kasih sudah meluangkan waktu sampai akhir. Di tengah dunia yang bergerak cepat dan penuh ketidakpastian, semoga pembahasan ini memberi sudut pandang yang lebih tenang dan panjang. Ingat, tidak semua orang harus berlari. Ada yang cukup bertahan, mengamati, lalu menang pelan-pelan. Jaga diri, jaga arah, dan tetap waras menghadapi apapun yang datang. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.